Terpujilah nama Tuhan. Tentunya kita sudah mendapat berkat dari tips kesehatan dan juga lagu pujian yang telah kita ikuti bersama. Pada malam hari ini, kita akan mengikuti satu seri pelajaran yang sangat penting dengan judul "Apa yang harus aku lakukan supaya selamat?" yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan, guru Alkitab yang bertugas sebagai pendeta jemaat di Merbabu, yaitu pendeta Joko Purnomo. Namun sebelumnya, mari kita mengundang kuasa Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, waktu yang istimewa ini, kami mengundang Engkau hadir bersama-sama dengan kami dari tempat kami masing-masing, sehingga seri pelajaran Alkitab pada malam hari ini yang akan kami terima, itu benar-benar boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Itulah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat mengikuti. Selamat malam sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan tentunya. Pada malam ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mengikuti acara belajar Alkitab interaktif online. Saya berharap dimanapun saudara berada pada malam ini, dalam keadaan sehat, dalam keadaan berbahagia, dalam keadaan bersemangat, oleh karena kasih Tuhan senantiasa kita percaya menaungi kehidupan kita. Untuk itu mari kita sekali lagi memohon kuasa Roh Suci untuk menjadi bahagian kita dalam pelajaran Alkitab pada malam ini. Bapa di sorga, dengan segala kerendahan hati, ketika kami akan membuka lembaran firman Tuhan, kami mohonkan kuasa Roh Suci akan boleh menjadi bahagian kami, menjadi penuntun kami di menit-menit berharga pada malam yang indah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada pada saat ini, tentunya kita di negara Indonesia ini sedang berada dalam masa pandemi. Bukan hanya di Indonesia saja, tetapi di seluruh dunia, saudara-saudara. Dan berapa hari ini yang kita telah lewati ini, ada beberapa negara, saudara-saudara, khususnya yang paling parah ketika mereka harus menghadapi, saudara-saudara, gelombang kedua serangan coronavirus. Hampir 4.000 orang meninggal setiap hari, saudara-saudara. Mereka kesulitan untuk mendapatkan oksigen. Dan ketika mereka mau pergi ke rumah sakit pun, tempat tidur sudah penuh. Penuh sesak orang. Dan yang terjadi, saudara-saudara, sangat mengerikan. Mereka tidak tahan lagi. Dan akhirnya kematian pun menjemput saudara-saudara. Dan yang lebih mengerikan lagi, kita kalau saudara perhatikan tuh di media, saudara lihat mungkin di TV atau baca di ini ya, begitu banyak mayat-mayat yang bergelimpangan di mana-mana, everywhere. Begitu menyedihkan, saudara-saudara. Saudara ingat mungkin tahun lalu, ketika Presiden Jokowi mengumumkan bahwa akan ada, sudah ada nih, coronavirus di Indonesia. Wah, kita langsung ketar-ketir semua. Bahkan saudara-saudara, yang sekarang sudah dinyatakan oleh Kementerian Kesehatan bahwa varian yang baru itu sudah memasuki Indonesia. Itu membuat orang lebih khawatir lagi, lebih cemas lagi. Hidup itu dipenuhi dengan kecemasan dan ketakutan akan apa yang menimpa masing-masing kita, saudara-saudara. Dan pada malam ini, judul kita di malam yang keempat ini adalah apa yang harus aku lakukan
supaya selamat, saudara-saudara. Selamat dari mana ini yang dimaksud? Pelajaran pada malam ini sangat-sangat penting sekali bagi kita. Pertanyaan ini sungguh sangat berharga pada saat ini. Ini karena berhubungan dengan kekekalan, judul pembicaraan kita pada malam ini. Dan itulah yang menjadi tanda tanya bagi orang yang mau mati ini. Apakah saya bisa selamat sesudah kematian yang mungkin akan menimpa kehidupan saya? Karena kita masing-masing sedang berada dalam antrian, saudara-saudara. Pertanyaan ini begitu penting. Kenapa, saudara-saudara? Karena bisa saja kita mendapatkan jawaban yang tidak tepat, jawaban yang salah. Mungkin saya bisa tanya kepada saudara-saudara pertanyaan yang umum, dan jawaban itu tidak terlalu berpengaruh bagi kita. Contoh nih, kalau saya tanya, makanan apa yang saudara sukai? Dari beberapa orang yang saya tanyakan, bisa saja jawaban itu berbeda. Mungkin akan ada yang katakan, oh saya suka masakan Padang. Oh saya suka masakan Sunda. Atau mungkin saya mungkin dari Jawa Tengah, oh saya suka itu masakan Jawa Tengah. Gudeg, atau mungkin pecel. Atau mungkin di lain pihak orang akan katakan, oh saya suka itu makanan arsik. Atau mungkin saya suka itu bubur Manado. Atau dan lain sebagainya. Berbeda pertanyaan, that's still fine. Itu masih oke-oke saja gitu ya. Tidak masalah. Ataupun mungkin kalau saya tanya pertanyaan yang lain misalnya. Klub bola apa yang saudara paling sukai? Mungkin saudara bisa jawab, oh saya suka Real Madrid. Atau mungkin yang lain bisa bilang, oh saya suka itu Barcelona. Atau mungkin yang lain bilang, oh saya suka itu Manchester City atau Manchester United. Atau mungkin Inter Milan, Juventus. Ada banyak jawaban yang bisa diberikan, but still fine. Tidak masalah begitu ya. Hanya saja, apa yang harus aku lakukan supaya selamat? Ini pertanyaannya penting sekali, saudara-saudara. Kenapa? Karena jawaban yang benar dan yang salah itu adalah membedakan kita mau ke sorga atau kita mau ke neraka. Itu sebabnya pada malam ini, saudara-saudara, saya mau mengajak saudara-saudara untuk membuka Alkitab, saudara-saudara. Kita sudah pelajari di malam pertama hari Minggu kemarin ya, Pendeta Edwin berhitung bahwa Alkitab ini diberikan oleh Tuhan dan menjadi sumber kebenaran bagi umat manusia. Kenapa? Karena disinilah kita akan mendapatkan jawaban yang pasti, jawaban yang benar tentang apa yang menjadi judul pembicaraan pada malam ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum dosa menodai dunia ini, Adam dan Hawa menikmati perfect life. Satu kehidupan yang sempurna bersama dengan Tuhan. Hanya saja saudara-saudara yang terjadi, dosa memasuki kehidupan Adam dan Hawa. Manusia jatuh ke dalam dosa. Dan sejak saat itu, maka manusia mengalami kesengsaraan. Manusia mengalami kepedihan, sakit penyakit. Begitu susah hidupnya, saudara-saudara. Seperti ini ya, ketika kita dihadapkan dengan coronavirus, itu belum penyakit yang lain, membuat kehidupan kita apa? Begitu susah, begitu berat rasanya. Bahkan ketika kematian pun menghampiri keluarga kita, betapa menyedihkan peristiwa itu. Ketika dosa telah menjangkiti kehidupan umat manusia. Dan tidak ada seorang yang kebal terhadap mari kita buka dalam buku Roma pasal 6 ayat yang ke-23.
Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita, saudara-saudara. Dan lebih buruk lagi, saudara-saudara, kita bukan hanya akan mati, tetapi jika kita tidak beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita pun akan mengalami kematian kekal. Dalam buku Roma pasal 5 ayat 12 mencatat, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Saudara, berapa banyak orang berdosa katanya? Semua orang telah berbuat dosa, saudara-saudara. Tapi kita bersyukur ya, ada harapan bagi umat manusia yang ada di dunia ini. Roma 3:23 mencatat, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan dalam buku Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oh, luar biasa. Ini adalah pengharapan yang dimiliki oleh orang-orang percaya, saudara-saudara. Bisa saja mungkin kita tanya kepada orang yang berbeda ya, bahwa apa sih yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Mungkin orang bisa katakan, oke, kamu dengan berdoa lebih tekun, berdoa lebih banyak, maka engkau akan selamat. Mungkin yang lain akan katakan, dengan kamu berbuat baik, setiap hari, menolong orang lain, bersedekah, hanya itu saja kamu kerjakan, dan kamu akan selamat katanya. Namun saudara-saudara, itu semua, kalau saudara buka Alkitab saudara, tidak ada disebutkan seperti itu. Keselamatan tidak didapatkan hanya dengan berdoa. Keselamatan tidak didapatkan hanya dengan berbuat baik. Saudara-saudara, Tuhan punya rencana yang indah sekali bagi umat manusia. Tuhan punya rencana yang indah bagi saudara dan saya. Mari kita lihat dalam buku Yohanes pasal 10 ayat yang ke-9. Apa dikatakan? Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Wow. Tuhan katakan, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Jelas sekali bukan? Sangat-sangat jelas tentunya. Kisah 4 ayat 12, Rasul Petrus bahkan menjelaskan, mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Siapa Dia di sini adalah Yesus sendiri. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan, saudara-saudara. Selanjutnya, apa yang harus kita lihat dalam catatan Alkitab, lembaran Alkitab, bagaimana orang-orang itu diselamatkan? Kita mungkin bisa lihat dari Perjanjian Baru ya, khususnya dalam buku Kisah Para Rasul. Kita melihat ada absolut konsistensi ketika gereja terbentuk. Ya, pada gereja mula-mula terbentuk ya, orang-orang diselamatkan dengan cara yang sama yang kita lihat. Dan mereka juga melakukan langkah-langkah yang sama. Apa itu saudara-saudara? Ya memang dalam buku Kisah pasal 2 begitu jelas di sana ya. Mari kita lihat bagaimana sih atau langkah orang itu diselamatkan. Yang pertama adalah saudara-saudara, orang itu harus mendengar kabar keselamatan. Mereka harus mendengar Injil, saudara-saudara. Dalam buku Roma pasal 10 ayat yang 13 mengatakan, sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara-saudara, kalau kita lihat pada saat ini ya, kemajuan teknologi itu begitu luar biasa. Sekarang kita bisa beribadah secara online.
Mungkin saudara ada di Sumatera, mungkin saudara ada di Pulau Bali, ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, di Jawa Barat, atau mungkin di Jakarta, atau mungkin bahkan ada yang mengikuti dari luar negeri. Begitu majunya teknologi, saudara-saudara, jadi kita bisa melihat bahwa pekabaran itu bisa sampai jauh di saat ini. Saya ingat ketika saya ada pelayanan ke Afrika, saudara, ada beberapa negara saya jalani. Saya pikir pada waktu saya ke sana, kayaknya ini nggak ada sinyal nih di sini. Kita kan sudah di dunia modern memerlukan sinyal untuk mendapatkan informasi, untuk mengakses buku-buku dan lain sebagainya, saudara-saudara. Ketika saya berada di sana, berada di beberapa kota yang memang jauh dari pusat kota, saya berbagai, ada sinyal yang kita bisa dapatkan. Langsung dalam pikiran saya bahwa, pekabaran ini bisa sampai kemana-mana. Bahkan kita yang mungkin sering melihat, mau ke Afrika, kurang dapat ini informasi yang ini cepat. Apalagi di daerah yang jauh, saudara-saudara. Tapi dengan keadaannya sekarang, begitu mudah orang untuk mendapatkan informasi, begitu mudah orang untuk mendapatkan berita keselamatan itu. Bahkan di gereja yang saya layani, saya pernah undang seorang teman pendeta dia dari daerah Nigeria. Dia katakan, sorry ini susah sekali sinyal di sini. Saya bilang coba aja lah. Nanti kalau nggak bisa kita cari cara. Tapi puji Tuhan memang dia akhirnya berkhotbah di gereja yang saya layani dan bagus saja begitu. Saya juga berpikir bahwa Tuhan untuk saat ini, ketika kabar Injil harus dikabarkan di tempat yang jauh, ini adalah saat ini, saudara-saudara. Tuhan akan menjangkau setiap orang. Keselamatan itu ditawarkan kepada setiap orang. Namun kalau ada pertanyaan, bagaimana kalau orang mengabaikan kabar keselamatan tersebut? Maka tentunya, saudara-saudara, ketika seorang mengabaikan, dia tidak akan mendapatkan pengampunan dosa. Ketika dia tidak peduli dengan kabar keselamatan yang diterima, maka orang tersebut bagaimana mau diselamatkan? Alkitab jelas mengatakan bahwa Tuhan memberikan kesempatan kepada setiap orang. Roma 10 ayat 20 mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tuhan memberikan kesempatan itu kepada setiap orang. Dimanapun itu, saudara-saudara. Dimanapun mereka berada, Tuhan memberikan kesempatan itu untuk boleh mendapatkan keselamatan itu. Mungkin beberapa waktu yang lalu ketika media teknologi tidak semaju sekarang, mungkin akan jadi pertanyaan seperti itu. Tetapi dengan sekarang, saudara-saudara, tiap orang akan mendengar kabaran itu. Hanya tinggal apakah mereka acuh cuek terhadap kabar itu. Tetapi ketika ada pertanyaan, apakah semua orang akan mendengar? Oh iya, tentunya. Lihat, dalam buku Mazmur pasal 89 ayat 4 mencatat, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Saudara perhatikan di sini, keadilan. Tuhan itu adil kepada setiap orang. Coba kalau misalnya, saya yang tinggal di Bandung ya, kota Bandung ya, hanya kita yang tinggal di kota Bandung yang mendengarkan kabar keselamatan itu, sementara orang-orang yang di belahan dunia yang mana atau di ujung pelosok mana mereka tidak mendengarkan pekabaran itu, lalu mereka hilang begitu saja. Apakah itu menunjukkan bahwa Tuhan adil? Tentunya tidak. Tetapi tahta Tuhan dikatakan keadilan dan hukum, kasih dan kesetiaan menjadi bagian dari dari Tuhan kita. Tuhan mau supaya setiap orang selamat, saudara-saudara. Namun, Kisah 17:30 mencatat, Ia telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Tuhan adalah Tuhan yang adil. Saudara-saudara, panggilan kepada umat manusia yang ada di seluruh dunia ini adalah mereka harus bertobat, saudara-saudara.
ketika orang tidak peduli, apakah mereka akan mendapatkan keselamatan? Kalau mereka tidak peduli terhadap berita keselamatan itu, bagaimana mereka akan dihapus dosa-dosanya oleh darah dari Yesus Kristus? Hanya darah Yesus Kristus yang dapat melakukan itu semua. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudara, ketika Allah menciptakan manusia ini, mereka memiliki perfect fellowship with God. Adam dan Hawa memiliki satu kehidupan yang sangat baik dengan Tuhan. Namun ketika waktu berlalu dan kemudian mereka jatuh ke dalam dosa, saudara, maka yang terjadi adalah masalah yang sangat-sangat serius di dalam kehidupan mereka. Namun kita bersyukur, kita memiliki Tuhan yang mau menyelamatkan setiap orang. Hanya saja ketika orang tidak mau menerima, ketika mereka sudah mendengar kabar keselamatan itu, ya bagaimana mereka mau akan selamat, saudara-saudara. Allah begitu mengasihi manusia. Dia mau supaya setiap orang mendapatkan keselamatan itu. Dia mengirimkan Yesus Kristus yang merupakan anggota dari kealahan tersebut. Lalu Yesus Kristus menjelma menjadi manusia. Lahir dari seorang perawan Maria. Tapi dia menghidupkan satu kehidupan yang sempurna. Dan kemudian dia apa? Dia mati, saudara. Untuk menggantikan saudara dan saya. Dia dibangkitkan. Saudara perhatikan dalam buku Yesaya pasal 53 ayat yang kelima. Ini yang terjadi kepada Tuhan Yesus. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan dimanapun saudara berada pada saat ini. Manusia, kita umat manusia harus mendengar ini, saudara. Kita harus mendengar pekabaran keselamatan ini. Seorang yang mau mendapatkan keselamatan, dia akan mendengar kabar keselamatan itu. Mendengar kabar keselamatan itu. Lalu kemudian yang kedua, setelah seorang mendengar, apa yang harus dia lakukan? Setelah seseorang mendengar, maka yang dia harus lakukan adalah percaya. Apa maksudnya percaya? Mungkin orang bertanya ya. Seseorang ketika dia sudah mendengar, dia harus percaya. Percaya akan apa? Percaya akan apa yang dia sudah dengar. Percaya akan kabar keselamatan yang dia sudah dengar. Markus pasal 16 ayat 15 sampai 16 mencatat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Jadi saudara-saudara, ketika seorang sudah mendengar, maka dia harus percaya. Percaya apa? Percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah anak Allah yang diutus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Kita perhatikan dalam buku Yohanes pasal dalam buku Yohanes pasal 1 ayat 14, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran, saudara-saudara. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus pada waktu menjadi manusia ini, dia sudah mati, dikuburkan, dan dia sudah bangkit kembali. Dikatakan lagi saudara-saudara, kemudian Tuhan Yesus menaklukkan
kematian itu. Dalam buku Roma pasal 10 ayat 9 mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan, saudara-saudara. Jadi orang tersebut, dia harus percaya kealahan dari Tuhan Yesus. Dia harus percaya akan kematian yang sudah dialami Tuhan Yesus. Dia harus percaya akan kebangkitan yang telah dialami oleh Tuhan Yesus. Kenapa, saudara-saudara? Dalam buku 2 Timotius pasal 2 ayat yang 10, keselamatan di dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Lebih lanjut, dalam buku 1 Yohanes pasal 5 ayat yang 11, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Saudara-saudara, saya mau tunjukkan bahwa Allah telah mengaruniakan kepada kita keselamatan melalui Yesus Kristus. Dalam buku Kisah pasal 8 ayat 12 mencatat, tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis baik laki-laki maupun perempuan, saudara-saudara. Kita lihat di sini adalah langkah yang kedua ya, seorang percaya akan kematian Tuhan Yesus, percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, satu pertanyaan yang menjadi judul pelajaran pada malam ini. Apa yang harus aku lakukan supaya selamat? What must I do to be saved? Pertanyaan yang terdapat dalam buku Kisah pasal 2 ayat yang ke-37. Ketika dikatakan, apakah yang harus kami lakukan? Kami perbuat, saudara-saudara. Lalu di ayat yang ke-38 dikatakan, jawab Petrus kepada mereka ya, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Jadi langkah yang berikutnya yang diperlukan adalah bertobat, saudara-saudara. Bertobat. Bertobat itu apa artinya sih? Bertobat itu artinya kita merubah pikiran kita. Dalam buku Matius pasal 21 ayat 28 ini ada satu contoh nih yang diberikan. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik Bapa. Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga, katanya. Saudara-saudara, ayat yang dipakai dalam kata menyesal itu artinya saya bertobat. Saya akhirnya mau pergi, gitu ya. Jadi di beberapa versi bisa memiliki arti apa? Arti pertobatan. Jadi bertobat memiliki arti dia merubah pikirannya. Lalu yang kedua, coba kita lihat. Dalam buku 2 Korintus pasal 7 ayat 10. Ketika dia merubah pikirannya, dikatakan sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan. Jadi ada duka cita. Ketika seseorang berdosa, dia bukan hanya, oh ya, saya sudah berdosa ya. Tetapi dia merubah pikirannya, saudara-saudara. Saya tidak akan berdosa lagi. Dan dia berduka, kenapa ya saya melakukan ini? Jadi pertobatan itu membutuhkan perubahan di dalam kehidupan kita. Dan juga satu duka cita. Mungkin kita pernah mencuri. Aduh, kenapa ya saya mencuri ya? Aduh, saya menyesal karena saya sudah mencuri. Dan saya tidak mau melakukan itu lagi. Jadi dia melihat ada perubahan di sana. Lalu kemudian
setelah seseorang mendengar, setelah seseorang percaya, setelah seorang bertobat, apa yang dia harus lakukan? Dalam buku Roma pasal Kisah 17 ayat 30, maka Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Jadi yang kita perlu adalah apa? Setelah bertobat, kita harus mengaku ini, saudara-saudara. Roma 10 ayat 10 mencatat, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi harus mengaku, saudara-saudara. Mengaku apa ini? Kalau saudara perhatikan dalam buku Kisah pasal 8 ya, ketika Filipus sedang mengajar Injil ya kepada sida-sida Ethiopia itu, lalu mereka mengatakan, lihat, di sini ada air. Apakah boleh saya dibaptiskan? Dalam buku Kisah pasal 8 ayat 37, sida-sida ini mengatakan, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Jadi dia dengan mulutnya, mereka dengan mulutnya membuat satu pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Sudah bertobat nih, sekarang dia mengaku untuk mereka boleh menjadi apa? Orang Kristen. Saya ingat satu kali saya memiliki satu pengalaman pelayanan di sebuah penjara, saudara-saudara. Jadi Bapak itu datang kepada saya, biasanya kan ada konsultasi, setelah ada kelas Alkitab atau kita ada ibadah, dia konsultasi, dia datang kepada saya. Pendeta, ini laki-laki saudara-saudara, Bapak, dia mulai teteskan air matanya. Belum ngomong, tapi belum ngomong apa yang mau disampaikan, sudah meneteskan air mata. Pendeta, saya ini sudah banyak dosa sekali. Saya bunuh orang, saudara-saudara. Saya sudah perkosa, saya sudah merampok. Pokoknya semua kejahatan yang ada saya sudah lakukan itu. Namun pada saat ini, saya sudah dengar pekabaran itu. Dan saya percaya bahwa Yesus yang menyelamatkan, yang memberikan kehidupan kekal. Dan saya bertobat, tidak mau melakukan itu lagi. Dan sekarang saya mengaku bahwa hanya Yesuslah yang memberikan keselamatan itu. Bapak ini dia tertekun, tertunduk, lesu, sambil menangis. Dia tanya kepada saya, pendeta, dengan dosa yang begitu banyak yang saya telah lakukan, apakah saya masih layak untuk mendapatkan pengampunan itu? Saya bilang, iya tentu saja. Sebesar apapun dosa saudara, semerah apapun dosa saudara, Tuhan akan hapuskan itu menjadi putih, menjadi bersih, saudara-saudara. Ini yang apa? Yang kita dapatkan. Lalu kemudian yang selanjutnya, saudara, ketika seorang sudah mengaku, apa yang harus dilakukan? Dia harus dibaptiskan. Saudara, ingat peristiwa Ananias dan Saulus ya? Dalam buku Kisah pasal 22 ayat 16. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis. Dan itulah yang akan menghapus dosa-dosa kita. Saudara-saudara sahabatku yang dikasih oleh Tuhan, dalam buku Kisah pasal 2 ayat 38 ketika Petrus berkata kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis, saudara-saudara. Kita mau dibaptiskan dengan air. Alkitab mencatat bahwa kita akan diselamkan dan disitulah dosa-dosa kita itu akan dihapus, saudara-saudara. Dosa-dosa masa lalu, dosa yang kita sekarang ketika kita dibaptis akan dihapus, saudara-saudara. Dihapus oleh apa? Oleh darah Yesus. Kita lihat. Matius 26 ayat 28 mencatat, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Wahyu pasal 1 ayat 5 juga mencatat, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia,
yang pertama bangkit dari antara orang-orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Oleh darahnya, saudara-saudara, dosa kita dihapus oleh the blood of Jesus. Dihapuskan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Hanya dalam buku Roma pasal 6 ayat 34 ayat. Oke, ada yang lewat. Roma pasal 6 ayat 3 dan 4 mencatat, atau tidak tahukah kamu, saya bacakan ya, bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Kristus ya. Dibangkitkan dari antara orang mati dan kita akan memiliki satu kehidupan yang baru. Jadi dalam baptisan manusia lama kita itu dikuburkan dan kita bangkit setelah dosa-dosa kita dihapus dalam baptisan itu, dan kemudian kita bangkit dengan kehidupan yang baru, saudara-saudara. Ya. Oke. Dalam buku Kisah pasal 2 ayat 38, bertobatlah dan berilah dibaptis supaya kita boleh mendapatkan keselamatan itu, saudara-saudara. Saudara, satu hal yang sangat penting setelah kita melewati ini semua ya saudara-saudara ya. Ketika kita sudah mendengar, ketika kita sudah percaya, ketika kita sudah bertobat, mengakui dan kita dibaptiskan, saudara-saudara. Ini bukanlah hal yang mudah, saudara-saudara. Banyak kita lihat yang terjadi ketika seseorang dibaptiskan, habis itu tidak muncul lagi di gereja. Apakah itu di prayer meeting Rabu malam? Apakah itu di Vesper? Apakah itu di hari Sabat? Sudah nggak kelihatan lagi, saudara-saudara. Kehidupan yang sangat penting yang harus kita lakukan setelah kita mendengar, percaya, bertobat, mengakui, dibaptiskan. Hal yang sangat penting adalah bagaimana kita bisa hidup setia kepada Tuhan, saudara-saudara. Dan memberikan kehidupan kita kepada Tuhan setelah kita mengikuti step-step itu. Lukas pasal 14 ayat 27 mencatat, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Siapapun yang tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak bisa menjadi muridku. Barang siapa yang tiada menanggung salibnya serta mengikut aku, tiada dapat ia menjadi muridku. Saudara, di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, setelah kita dibaptis sekalipun, kita akan menjalani begitu banyak tantangan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya yang terakhir yang harus kita lakukan, bagaimana kita hidup dengan setia kepada Tuhan sampai akhir. Masing-masing orang kita akan memikul salib ketika kita mengikut Tuhan. Ada banyak tantangan yang harus kita hadapi ketika kita sudah percaya kepada Tuhan. Yang akan membuat kita tergoda dan lari kepada Tuhan. Tapi apa dikatakan? Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Mengikut Tuhan diperlukan kehidupan yang setia. Matius 10 ayat 32 dan 33 mencatat pentingnya hidup dengan setia. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga, saudara-saudara. Oh, saudara-saudara, begitu banyak tawaran dunia yang menggiurkan, yang membuat kita tergoda untuk tidak mengakui Tuhan. I'm not a Christian, saya bukan orang Kristen, saya bukan pemelihara firman Tuhan. Tapi dikatakan, kalau kita mengakui Tuhan di depan manusia, kita juga akan Tuhan akan mengakui kita, saudara-saudara. Itu satu maksud bahwa kita harus hidup dengan setia sampai kesudahan, saudara-saudara. Kehidupan menjadi Kristen, menjadi seorang Kristen adalah komitmen seterusnya. Komitmen selamanya, saudara-saudara.
itu adalah absolut komitmen menjadi orang Kristen. Tidak cukup kita hanya mendengar, tidak cukup kita hanya percaya, tidak cukup kita hanya bertobat dan mengakui dan dibaptiskan, tetapi yang paling penting nih, hidup dengan setia sampai akhirnya. Tuhan memberkati kita dan selamat malam. Selamat malam bagi kita semua. Pada malam hari ini kembali kita akan mengikuti kuis Alkitab kita di malam yang keempat, di mana Pendeta Joko Purnomo sudah mempersiapkan 5 pertanyaan berupa 4 pilihan ganda dan 1 benar salah. Dan bagi para hadirin sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari, pelajar Alkitab dan juga para tamu yang sudah bergabung di Zoom, kita akan membuka handphone atau device kita masing-masing. Kita buka di sana akun Google dan ketik Kahoot Play dan kita masukkan PIN Kahoot kita malam ini. Kita ketik Kahoot Play, kita masukkan PIN kita malam ini yaitu 7005390. 7005390. Sudah ada beberapa nama yang masuk. Jadi kita sudah mendapatkan 9 pemenang dari 3 malam yang lalu dan mereka masing-masing sudah mendapatkan pulsa sebesar 50.000 dari panitia, dan kembali lagi pada malam hari ini kita akan mendapatkan 3 orang pemenang sebesar 50.000 rupiah hadiah yang akan diberikan oleh panitia, dan diharapkan di akhir acara nanti setelah selesai kuis ini diharapkan ketiga pemenang tersebut dapat menuliskan nama dan nomor HP masing-masing di chat room, di chat Zoom setelah kuis kita selesai. Sekali lagi, Kahoot Play dan ketik PIN-nya 7005390. 7005390. 7005390. Baik, yang baru bergabung untuk mengikuti kuis Alkitab, sekali lagi dibuka akun Google-nya dan diketik Play, Kahoot Play, dan kita masukkan nomor PIN-nya 7005390. Kita masih akan tunggu beberapa waktu lagi. Jangan lupa nama sendiri ya. Jangan pakai inisial saja, kalau boleh, dengan nama. Baik, mungkin saya tunggu 1 atau 2 lagi yang akan bergabung. PIN-nya adalah 7005390. 7005390. Baik, karena waktu kita sudah terbatas, kita akan segera mulaikan saja pertanyaan kita malam ini. Pertanyaan pertama. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terdapat di mana? A. Roma 5 ayat 4, B. Roma 6 ayat 23, C. Matius 4 ayat 17, atau D. Wahyu 21 ayat 4. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tertulis di mana? Apakah A. Roma 5 ayat 4, B. Roma 6 ayat 23, C. Matius 4 ayat 17, atau D. Wahyu 21 ayat 4? Dan jawabannya adalah
Roma 6 ayat 23. Ini adalah ayat hafalan kita ya. Kita lihat di posisi pertama, ada Devi dengan poin 975. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kedua, pilihan ganda. Apakah yang bukan merupakan langkah-langkah keselamatan? A. Bertobat, B. Percaya, C. Dibaptis, atau D. Mencuri. Apakah yang bukan? Sekali lagi, apakah yang bukan merupakan langkah-langkah keselamatan? A. Bertobat, B. Percaya, C. Dibaptis, D. Mencuri. Saya yakin semuanya pasti bisa menjawab pertanyaan ini. Dan jawabannya adalah ada yang salah pencet sepertinya ini ya. Mencuri. Oke, kita lihat apakah berubah posisi. Berubah ya, ini Jacob yang kemarin menang ya. Oke, baik, pertanyaan ketiga. Yang lain jangan mau kalah ya. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Apakah terdapat di A. Yohanes 10 ayat 9, B. Ibrani 11 ayat 25, C. Matius 6 ayat 9, atau D. Lukas 7 ayat 12. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Terdapat di mana? A. Yohanes 10 ayat 9, B. Ibrani 11 ayat 25, C. Matius 6 ayat 9, atau D. Lukas 7 ayat 12. Dan jawabannya A. Banyak yang benar ya. Yohanes 10 ayat 9. Apakah berubah peringkat? Masih sama Jacob. Yang keempat, pertanyaan benar, salah. Apakah seseorang yang sudah dibaptis tidak perlu minta ampun lagi kepada Tuhan dan bebas berbuat dosa? Benar atau salah? Apakah seseorang yang sudah dibaptis tidak perlu minta ampun lagi kepada Tuhan dan bebas berbuat dosa? Pasti jawabannya semuanya tidak ada yang salah saya rasanya. Benar atau salah? True or false? Dan jawabannya adalah salah. Jadi kita tetap harus minta ampun pada Tuhan ya. Oke. Masih tetap sama dan kita lihat pertanyaan terakhir, pilihan ganda. Apa yang bisa menghapus dosa manusia? Apakah A. Perbuatan baik, ataukah B. Doa, ataukah C. Darah Yesus, atau D. Mengasihi orang tua? Apa yang bisa menghapus dosa manusia? Apakah perbuatan baik, ataukah doa, ataukah darah Yesus, ataukah mengasihi orang tua? Dan jawabannya adalah darah Yesus. Dan kita lihat posisi yang masuk 3 besar. Peringkat ketiga, Emily Serafin. Posisi kedua, junior. Nanti mungkin boleh dilengkapi namanya ya. Dan yang pertama, apakah masih Jacob ya? Oke, selamat buat ketiga pemenang. Jangan lupa dituliskan nama dan nomor handphonenya di chat Zoom. Sampai jumpa kembali pada malam besok. Tuhan memberkati. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena pada malam ini kita mendengar kabar keselamatan itu. Dan tentunya saudara-saudara, bagi saudara-saudara yang berada di rumah pada saat ini, mari kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Kita tetap setia kepadanya sampai kesudahan saudara-saudara. Dan itulah yang akan menghantarkan kita untuk boleh selamat dari kematian kekal yang akan diterima bagi orang yang tidak percaya dan hidup dengan benar. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar, yang menjadi bagian kami pada saat ini. Kami berdoa bagi sahabat-sahabat kami yang sedang mengikuti acara pelajaran Alkitab online pada saat ini. Dimanapun mereka berada pada saat ini, kiranya Tuhan memberkati masing-masing mereka. Tuhan menuntun masing-masing mereka. Ketika mereka ada banyak pergumulan yang dihadapi pada saat ini ya Bapa, biarlah sahabat-sahabat kami ini, mereka boleh tetap setia. Tuhan kiranya memberikan kuasa kepada mereka. Sehingga roh suci itu
yang akan menuntun kehidupan sahabat-sahabat kami ini semua, yang akan mengantarkan kami ke surga, di mana kami akan mendapatkan kehidupan yang kekal, yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih ya Bapa, oleh karena Engkau sudah menuntun masing-masing kami. Dan kiranya besok kami juga boleh hadir kembali untuk mengikuti pelajaran-pelajaran yang akan kami pelajari di acara Belajar Alkitab interaktif online seperti pada malam ini. Kami panjatkan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan penebus kami. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Saya yakin dan saya percaya dengan pertolongan kuasa Roh Kudus kita telah menemukan cara bagaimana supaya kita memperoleh keselamatan itu. Dan pada saat ini kita akan mengikuti beberapa pengumuman. Sebagai pengumuman pertama, kalau ada dari sahabat-sahabat inspirasi yang memiliki pertanyaan pada malam hari ini, boleh dikirim melalui WhatsApp. Di sini ada 2 nomor. Yang pertama adalah 0819-175-1866. Yang kedua adalah 0812-4448-733 yang juga sudah tertera di layar. Sahabat inspirasi, besok malam ada satu seri pembahasan firman Tuhan yang sangat penting kita ketahui. Dan sebagai pembawa kabar keselamatan, sebagai guru Alkitab yang akan membentangkan pelajaran besok malam, adalah seorang hamba Tuhan, yaitu Pendeta Nofri Fata, dengan judul Keadaan Orang Mati. Dan tentunya kita juga akan mengikuti tips kesehatan yang akan dibawakan besok malam oleh Dr. Yolanda. Sahabat inspirasi, akhir kata, rangkaian acara kita pada malam hari ini sudah selesai. Tetap jaga kesehatan, tetap ikuti protokol pemerintah. Salam sehat, Tuhan memberkati.